Jadi ada 3 poin dalam pembahasan kali ini teman-teman. Apabila teman-teman terjadi connecting flight yang di cancel oleh pihak maskapai, teman-teman bisa ikut dalam penerbangan yang disediakan oleh pihak maskapai jika misalnya jadwal itu sesuai. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Prastiawan. Jadi lama sekali kita tidak berjumpa teman-teman. Hari ini saya mau buat informasi yang tentunya pasti bermanfaat untuk teman-teman semua. Apalagi mengingat saat ini pandemi corona masih ada di Indonesia dan ini juga berdampak pada sistem penerbangan yang ada di Indonesia. Nah, beberapa hari yang lalu Kepala Biro Hukum Aircraft Ticket mengalami kejadian yang cukup membuat kita kebingungan karena ternyata maskapai Lion Air itu menunda ataupun mengcancel jadwal penerbangan. Salah satu rutenya di cancel. Jadi kita pesan tiket dari Makassar, dari Palembang menuju Makassar, itu kan connecting flight di Jakarta. Nah, jadi yang dari Jakarta ke Makassarnya itu di cancel. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi kejadian serupa yang mungkin juga teman-teman alami? Saksikan video ini sampai habis dan selamat menyaksikan. Nah, oke teman-teman, jadi langsung saya ke pembahasan utama. Jadi beberapa hari yang lalu Kepala Biro Hukum Aircraft Ticket itu ada kepentingan di Makassar untuk menyelesaikan salah satu proyek dan di situ kita mendapatkan informasi itu sangat mepet. Jadi penerbangan kalau tidak salah itu di tanggal 12. Nah, sedangkan informasi yang saya terima itu di tanggal 10 malam tidak salah. Nah, di situ kita merasa kebingungan. Kenapa? Karena jadwal yang ditentukan oleh pihak terkait yang ada di Makassar itu tepat di tanggal 12 jam 9 pagi teman-teman. Sedangkan di tanggal 11 itu kita melihat bahwa harga tiket pesawat itu sudah terlalu mahal. Kemudian juga jamnya itu tidak sesuai dengan jam yang kita inginkan. Nah, kemudian yang lebih parahnya lagi adalah jadwal dari Palembang, jadwal yang kita tuju itu tujuan dari Palembang menuju Makassar itu terjadi transit atau connecting flight di Jakarta di terminal Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Nah, jadi kemarin kita juga merasa kebingungan teman-teman karena setelah kita cross check SMS yang masuk dari pihak Lion Air itu informasi yang kita terima bahwa penerbangan dari Palembang menuju Makassar itu transit atau connecting flight di Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Nah, di situ yang kita lihat bahwa jadwal dari Jakarta ke Makassar itu ternyata di cancel atau tidak ada penerbangan. Nah, di situ kan atau dialihkan ke tanggal 12. Jadi pihak maskapai itu memberikan opsional atau opsi kita bisa saja terbang, perubahan jadwalnya gratis di tanggal 12, sedangkan jadwal yang mau kita ikuti di Makassar itu tanggal 12, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ikut jadwal di maskapai, kita tidak bisa ikut dalam agenda yang sudah direncanakan oleh pihak di Makassar. Nah, akhirnya kita juga sempat untuk mau pindah maskapai, tapi waktu itu harganya sudah melambung tinggi karena sudah H-1. 10 malam, tanggal 10 malam kita terima SMS dan di tanggal 11 pagi ya, lebih tepatnya 11 pagi karena acara itu di tanggal 12. Nah, itu sudah sangat mepet. Jadi akhirnya untuk teman-teman yang juga mungkin sering ya mengalami kasus seperti ini, jadi untuk beberapa penerbangan rute panjang Palembang Makassar, kemudian Palembang Medan, atau Palembang menuju Palangkaraya, Palembang Banjarmasin, rute-rute panjang seperti itu pasti akan dilakukan transit atau connecting flight-nya itu di Jakarta teman-teman atau di bandara yang lain. Nah, teman-teman pasti juga sering mengalami kan ketika transit, atau mungkin buat teman-teman yang belum mengalami itu hal yang bagus karena teman-teman tidak kesulitan bagaimana untuk mengantisipasi jika hal itu terjadi kepada teman-teman. Nah, ada beberapa solusi yang saya tawarkan dalam kasus ini teman-teman. Pertama, teman-teman bisa menghubungi pihak penerbangan atau pihak maskapai. Apakah teman-teman setuju apabila teman-teman bisa mengikuti jadwal yang disediakan oleh pihak maskapai? Contohnya seperti ini. Jika pada kasus yang terjadi pada Kepala Biro Hukum Aircraft Ticket, contoh saja acaranya itu di tanggal 12 malam. Sedangkan penerbangan itu diubah untuk di tanggal 12 pagi. Artinya masih bisa saja terkejar. Nah, teman-teman yang tidak mau repot untuk menghubungi call center ataupun maskapai bisa saja ikut dalam penerbangan yang disediakan oleh pihak maskapai. Nah, jika memang penerbangan yang dimaksud atau jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak terkait, contohnya adalah di Makassar sudah menentukan bahwa tanggal 12 pagi
jam 9 itu sudah harus sampai di Makassar. Nah, oleh karena itu adanya pembatalan jadwal yang dilakukan oleh pihak maskapai, dalam hal ini adalah maskapai Lion Air, itu tidak mungkin kita bisa mengikuti teman-teman, karena kita harus mengejar agenda yang sudah disediakan di sana. Nah, solusi yang kita berikan untuk solusi nomor 2 yaitu teman-teman minta untuk dicarikan penerbangan berikutnya, dengan catatan bahwa penerbangan berikutnya itu masih ada. Jadi contohnya seperti ini, jadwal di tanggal 11 Kepala Biro Hukum Aeroplast Tiket itu diterbangkan pukul 8. Nah, ternyata di jam 8 itu ada cancel flight. Connecting flightnya itu tidak ada transit karena tidak ada penerbangan. Nah, teman-teman bisa mengajukan permohonan ke pihak maskapai dengan menelpon ke call center atau ke pihak online travel agent, di mana teman-teman melakukan reservasi tiket tersebut untuk dipindahkan jamnya, dengan catatan bahwa maskapai tersebut masih ada beberapa pilihan. Contohnya dari jam 8, kemudian jam 11, kemudian ada juga jam 1. Nah, teman-teman tinggal pilih jadwal mana yang teman-teman bisa ambil untuk menyesuaikan agenda tersebut. Nah, pilihan terakhir ini sebenarnya pilihan yang paling benefit, pilihan yang paling bagus teman-teman. Jadi beruntungnya kemarin Kepala Biro Hukum Aeroplast Tiket itu karena ada cancel flight dan kita benar-benar meminta pihak Lion Air untuk dalam artian bertanggung jawab, karena memang kita tidak ada pilihan lain teman-teman. Kalau misalnya kita ikut jadwal dari maskapai, kita tidak bisa terbang ke Makassar. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan adalah memohon ke pihak Lion Air, ke pihak maskapai untuk bagaimanapun caranya bisa menerbangkan Kepala Biro Hukum kami itu sampai di Makassar. Akhirnya dari negosiasi, kemudian juga kita berdua dari pihak saya, kemudian juga pihak maskapai saling berdiskusi. Akhirnya pihak Lion Air memberikan kesempatan untuk dipindahkan ke dalam maskapai Batik Air. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kondisi yang menguntungkan teman-teman. Jadi teman-teman bisa pindah ke dalam maskapai dalam satu rumpun ya. Nah, karena pesawat yang di cancel itu adalah Lion Air, maka yang dipindahkan itu juga dalam maskapai Lion Group. Dalam hal ini Batik Air itu masih dalam satu rumpun maskapai Lion Air Group. Nah, di situ kita juga merasa beruntung karena kita naik kelas nih. Jadi dari Lion Air kita pindah ke Batik. Ya alhamdulillah lah ya, itu rezeki dari kejadian-kejadian yang tidak kita duga. Sebenarnya kalau dipikir tidak perlu juga sih harus ganti maskapai, harus pindah jadwal kalau misalnya memang pilihan pertama kita itu memang sudah sesuai jadwal. Tetapi untuk beberapa kondisi seperti ini berarti kita merasa diuntungkan. Sebenarnya 50-50 antara diuntungkan juga dirugikan. Dirugikannya kenapa? Karena kita harus sedia pulsa untuk bisa telepon ke call center, atau misalnya kita datang ke kantor maskapai, kita juga harus memerlukan waktu. Nah, diuntungkannya kenapa? Karena kita bisa naik kelas, bisa di-upgrade tiketnya. Dari yang kelas ekonomi Lion Air, itu bisa naik ke Batik Air. Nah, saya sendiri pernah mengalami kejadian seperti ini teman-teman. Jadi waktu itu saya terbang menggunakan Citylink Indonesia. Nah, Citylink Indonesia ini dari Makassar menuju Jakarta. Nah, itu cancel. Jadi penerbangan saya itu terbalik. Waktu itu saya ada agenda di Makassar. Nah, penerbangan dari Makassar menuju Jakarta itu menggunakan Citylink Indonesia. Nah, ternyata ada cancel flight. Jadi saya dialihkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Nah, kondisi-kondisi ini yang tidak bisa kita prediksi teman-teman, karena kita juga tidak bisa terlalu berharap banyak. Karena misalnya, wah ini kalau misalnya di cancel enak juga nih dari Citylink ke Garuda. Kita tidak bisa mematok seperti itu teman-teman. Kejadian paling buruk yaitu teman-teman bisa saja tidak bisa terbang di hari itu dan penerbangannya bakal dibatalkan, dan di situ teman-teman harus bingung mencari jadwal kembali, menentukan maskapai yang akan dipilih, jadwalnya pasti berubah, agendanya kacau. Nah, itu juga dampak buruk ketika penerbangan itu di cancel oleh pihak maskapai. Nah, jadi ada 3 poin dalam pembahasan kali ini teman-teman. Apabila teman-teman terjadi connecting flight yang di cancel oleh pihak maskapai, teman-teman bisa ikut dalam penerbangan yang disediakan oleh pihak maskapai jika misalnya jadwal itu sesuai. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa dialihkan ke jam berikutnya jika dengan catatan maskapai yang di atasnya, jam di atasnya itu masih tersedia. Pilihan ketiga, pilihan ini ini sangat win-win solution sih sebenarnya untuk kita, lebih benefitable untuk kita karena kita bisa di-upgrade ke kelas berikutnya. Nah, teman-teman juga bisa naik ke kelas yang lebih mahal, misalnya dari kelas ekonomi ke bisnis. Ini dengan catatan ya, itu maskapai benar-benar salah dan teman-teman pokoknya mendesak tidak bisa dialihkan ke penerbangan yang lain, hanya itu jadwal yang sesuai. Nah, itu kondisi-kondisi yang tidak bisa kita tentukan. Oke teman-teman, jadi 3 tips yang saya berikan tadi semoga bermanfaat.
saya yakin teman-teman orang-orang yang menonton video ini suatu saat bakal mengalami hal serupa, karena dalam dunia penerbangan transit itu adalah hal yang wajar dan lumrah. Jadi ketika terjadi pembatalan jadwal connecting flight, baik dari pembatalan yang satu arah ataupun semua arah, itu teman-teman pasti bakal akan mengalami. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar orang-orang bisa terbantu melalui tayangan ini. Terima kasih, saya Ari Prastiawan dan sampai jumpa.